Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Sekali lagi Shalom. Selamat Paskah saudara-saudara. Kita bersyukur karena kita boleh ada sebagaimana kita ada hari ini karena anugerah Tuhan dalam hidup kita. Saudara-saudara, sebelum kita akan memulaikan ibadah Paskah kita di hari ini, saya ingin mungkin beberapa orang bisa kasih satu kata, dua kata. Paskah, apa itu Paskah? Menurut makna Paskah bagi kita, Hari kemenangan Tuhan kita Pasti. kemenangan adalah satu hal yang luar biasa karena kematian Tuhan telah menebus dosa. amin. Nah, yang kemarin baru dibaptis kemarin, Naya, Hari kemenangan, hari kebangkitan Tuhan kita selamat kita. yes, amin, puji Tuhan. Yang paling tua di sini siapa? Yang paling tua? Saya paling tua. Nih. Bu Ion Elis mewakili ya, mewakili Bu Ion Elis. Makna Paskah. Paskah adalah kita sebagai kebangkitan kita dari seandainya iman kita adalah sesuatu yang buang-buang itu, kebangkitan Tuhan Yesus adalah kebangkitan iman kita. Yes, amin. Amin. Perwakilan jaga-jaga. Kita sungguh bersyukur karena Paskah adalah kemenangan bagi kita. Kristus telah bangkit atas maut sehingga kita boleh hidup. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Yesus Kristus adalah karya Allah yang ajaib. Karena itu kita tidak perlu ragu dan sangsi lagi akan janjinya bahwa setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Oleh sebab itu, marilah kita bersorak-sorak mengagungkan Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati dan telah mengalahkan kuasa dosa dan maut. Dan ibadah syukur Hari Raya Paskah yang dirangkaikan dengan sakramen baptisan ditabiskan di dalam nama Tuhan Allah yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati. Amin. Nas pembimbing yang akan membimbing kita dalam ibadah ini terambil di dalam 1 Korintus 15 ayat 14. Andai kata Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Mari kita akan menyambut ibadah Paskah kita dengan satu pujian, Saat Kau Masuk ke Hadirat-Mu. Pujian gunakan
oleh kuasa darah-Mu. Sekali lagi, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. secara pribadi datanglah kepada Tuhan, bersyukurlah di hadapan Tuhan untuk pengorbanan di atas kita. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah, ya Tuhan kami, yang kami sembah, yang kami imani, yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan, untuk karya-Mu yang luar biasa yang telah Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Pengorbanan-Mu di atas kayu salib, kebangkitan-Mu yang sudah mengalahkan maut. Sungguh Tuhan, menjadi satu sukacita iman bagi kami ketika kami boleh merayakan itu di hari ini. Biarlah Tuhan, peristiwa kebangkitan-Mu Tuhan semakin membuat kami tetap setia, semakin membuat iman kami tetap teguh di dalam Engkau. Karena Engkau telah memberikan karya yang terbaik bagi kami. Engkau telah menganugerahkan suatu anugerah yang luar biasa bagi kami, yaitu satu kehidupan yang kekal bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih banyak Yesus untuk kasih dan pengorbanan-Mu atas kehidupan kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami sungguh mengakui bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa di hadapan Engkau. Kami seringkali Tuhan menyakiti hati Tuhan. Kami seringkali Tuhan mendukakan Roh Kudus Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Sucikan hati dan pikiran kami. Basuh kami Tuhan dengan darah-Mu yang kudus. Biarlah itu melayakkan setiap kami yang saat ini datang kepadamu Tuhan, untuk menyembah, mempersembahkan seluruh kehidupan kami di hadapan Engkau. Tuhan, pimpinlah kehidupan kami di dalam kekuatan Roh Kudus-Mu Tuhan, agar sungguh kami tetap menjadi anak-anak-Mu Tuhan, yang tetap setia terus mengagungkan Engkau di dalam kehidupan kami. Dan dalam saat ini Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Apapun yang menjadi pergumulan kehidupan kami saat ini, Engkau tahu Tuhan. Biarlah kami semua saat ini dilayakkan untuk menyembah Engkau, menerima anugerah-Mu yang senantiasa baru setiap hari di dalam kehidupan kami. Pimpin ibadah kami Tuhan, dari
awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berita anugerah Allah di dalam Roma 6 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-13. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Amin. Mari saudara, kita akan memuji Tuhan kembali, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai angin dunia, tapi pegangan yang berkobar untuk diri.
Sungguh luar biasa. Sebab dia hidup ada harganya. Saudara-saudara yang kelahiran bulan Januari sampai bulan Juni, angkat tangan. Nah, mari berdiri, saya undang berdiri. Ayo, nyanyikan. Remaja 15 tahun. Aku malah tahu. Di depan. Apa ya? Remaja 15 tahun. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, takkan mati, tebus dosamu, kubur kosong membuktikan dia hidup.
bukan iman yang kosong, namun iman yang selalu berpengharapan karena Dia telah hidup. Biarlah Ia terus menguatkan kita dan kita setia untuk mengiringi Tuhan sepanjang hidup. Dan sebelum kita akan mendengarkan berita firman Allah, kita akan ada satu pujian hidup oleh anak Tuhan. Biarlah kita dengan pujian ini benar-benar memaknai bahwa pengorbanan Kristus atas kita adalah pengorbanan yang sempurna. Tidak ada Tuhan dimanapun dalam kepercayaan apapun yang seperti dengan Tuhan kita, yang rela untuk mengorbankan dirinya bagi kita untuk keselamatan kita. Biarlah pujian ini semakin membuat kita mengasihi Tuhan, karena sesungguhnya kita hidup oleh anugerah-Mu yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, selalu
tangan, angkat tangan. Kita tidak sempat membaca Alkitab secara keseluruhan, tapi nanti kalian bisa membaca sendiri, sudah ada di dalam catatan ini ya. Nah, saya mau bicarakan tentang Paskah. Apa itu Paskah? Kalau kalian ingin tahu lebih detail lagi, sudah bisa lihat yang online yang saya sudah pasang. Tetapi kali ini saya akan membicarakannya secara ringkas saja. Di dalam Paskah itu kita akan menggunakan 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 6 untuk menjelaskannya. Pertama-tama kita harusnya sadar bahwa kita ini adalah orang yang berdosa. Siapa yang orang berdosa? Angkat tangan. Kecuali batu yang tidak angkat tangan, karena mereka bukan manusia. Tapi kita dengan kesadaran hati kita sendiri, kita adalah orang-orang yang berdosa. Dan kita tidak bisa menyelesaikan masalah dosa ini, apapun caranya. Tetapi Tuhan mengasihi kita. Itulah sebabnya dikatakan berita Injil. Ada berita Injil, berita sukacita. Tuhan mengasihi, Yesus turun ke dalam dunia dan menderita, sengsara, dan mati di atas kayu salib untuk mengampuni dosamu. Itu saja alasan kenapa Yesus mati di kayu salib. Dia mati bukan karena tangannya ditusuk paku, bukan karena dia dianiaya, bukan karena ada tusukan di lambung, bukan. Dia mati hanya ada satu alasan, karena mau mengampuni dosamu. Itu saja. Jadi dari surga turun ke dunia, menderita, mati di atas kayu salib, hanya ada satu tujuan: untuk mengampuni dosa-dosamu, karena engkau tidak bisa melakukannya. Nah, inilah yang dikatakan Injil. Kita orang berdosa, tetapi tidak jadi dihukum, malah diampuni oleh Tuhan di dalam kematian Yesus di atas kayu salib. Itulah yang namanya Injil, kabar baik. Yang tadinya dihukum mati di dalam neraka, sekarang diampuni dan dibawa masuk ke dalam surga. Itu adalah hal yang hebat di dalam arti Injil itu sebenarnya. Saat Yesus mati di atas kayu salib, kemudian dia dikuburkan. Dia dikuburkan. Nah, pemikiran orang adalah kalau sudah dikubur ya sudah, tidak akan bangkit lagi dan sebagainya. Tetapi apa yang ada di dalam 1 Korintus 15 itu berbicara tentang Yesus itu mati, dikuburkan, dan dia bangkit dari kematian. Dia hidup dari kematian. Dan ini bukan satu mitos. Ini bukan omong saja, bukan, tetapi ini ada sejarahnya, faktanya. Makanya setelah Yesus bangkit, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya dan kepada 500 orang sekaligus. Itu artinya apa? Aku bangkit, dan dia memperlihatkan dirinya. Itu adalah bukti, fakta bahwa sesungguhnya Yesus bangkit. Kebangkitan Yesus mau membuktikan sesuatu. Dia berkuasa atas kematian. Berkuasa atas apa? Kematian. Nah, saudara dan saya ini pasti yang kita takuti apa? Mati. Siapa yang tidak pernah takut mati, itu mungkin ada masalah mental atau kejiwaan. Tetapi orang yang sesadar-sadarnya seperti saudara dan saya, yang sehat mental, sehat hati, pasti kita ada ketakutan akan mati. Tetapi kita harus percaya bahwa Kristus sudah bangkit dari kematian, artinya dia mengalahkan kematian. Artinya apa? Saat kita percaya dan menerima Yesus menjadi juru selamat dan Tuhan kita, of course,
tentu tubuh kita ini bisa mati, tetapi kemudian kita dibangkitkan lagi bersama dengan Tuhan di surga selamanya. Jadi kabar baik bagi kita. Kristus bangkit, satu saat saya mati, saya juga akan bangkit dan akan masuk ke surga selama-lamanya karena kita percaya kepada Yesus. Kematian Yesus di kayu salib tentu juga membicarakan soal penderitaan, bukan betapa sakit dan deritanya secara tubuh manusia. Itu berarti di dalam kita memberikan gambaran bahwa Yesus juga pernah menderita, pernah sengsara. Nah, tapi satu hal, begitu dia mati, dia dikuburkan, dia bangkit dari kematian. Memberikan satu kelepasan bahwa sudah tidak ada penderitaan. Sudah tidak ada hal-hal yang membuat jiwa itu sakit, tubuh itu sakit. Dalam kehidupan kita, kita juga sama. Kita juga mengalami berbagai macam penderitaan. Ada yang menderita karena masalah keluarga, masalah anak-anak, suami, orang tua, masalah di dalam pekerjaan majikan, masalah dengan teman-teman, masalah sakit penyakit. Begitu banyak masalah sehingga kertas-kertas pun tidak dapat menampung banyaknya masalah yang kita hadapi. Tapi satu hal yang kita mengerti, kesengsaraan kita menghadapi masalah itu, Yesus pun mengerti. Yesus pun paham karena dia pernah sengsara. Dia pernah menderita. Ini memberikan kabar baik kepada kita bahwa saat aku menderita, Kristus mengerti. Kristus dapat empati kepada aku. Maka saat kita datang kepada dia, dia akan menolong kita. Di dalam kebangkitannya yang baru menyatakan bahwa tidak selamanya masalah penderitaan kita alami di dunia ini. Tidak selamanya. Oh, mungkin ada banyak tusukan, jarum, masalah membuat hati kita terluka. Tetapi kita harus mengerti, tidak selamanya kita hidup di dalam masalah dan penderitaan. Apalagi saatnya nanti kita meninggalkan dunia ini. Kristus akan membangkitkan kita, memberikan hidup yang baru kepada kita, dan kita akan berada di surga selama-lamanya tanpa masalah. Itu dia. Dan kita mengerti, kebangkitan ini memberikan kita peluang, kesempatan untuk percaya dan bergantung kepada Yesus, dan membiarkan Kristus itu memberikan kepada kita hati yang baru. Yesus dikuburkan, dia bangkit, memberikan gambaran hidup yang baru. Itu juga memberikan kepada kita pengharapan. Saat kita percaya kepada Yesus, kita diberikan status yang baru. Status yang baru, hidup baru. Yang terus-menerus Tuhan akan pimpin, Tuhan akan berkati, dan membuat kita itu semakin bertumbuh di dalam kerohanian kita, mengikut Yesus. Apapun masalah yang kita hadapi, situasi, melalui kebangkitan Yesus, kita percaya dia adalah Tuhan yang hidup, yang berkuasa atas kematian, yang mengalahkan dosa dan maut, dan memberikan kita kekuatan iman untuk terus berpegang percaya kepada dia. Amin. Mari kita berdoa. Mungkin ada di antara saudara yang berkata, aku sudah percaya kepada Yesus. Maka terimalah janji Tuhan bahwa engkau sudah diampuni dari segala dosamu. Engkau sudah diberikan hidup yang baru. Dan tidak selamanya engkau akan menderita. Tuhan akan menolong dan membangkitkan engkau, dan membawamu ke dalam kehidupan kekal di surga selamanya. Mungkin juga hari ini ada yang berkata, aku mau mengenal Yesus lebih dalam. Aku mau percaya kepada Yesus. Kalau memang itu keinginan hatimu, engkau mau diampuni dari segala dosa dan salahmu, engkau mau diberikan hidup yang baru, engkau mau supaya saat engkau meninggalkan dunia ini, Tuhan akan membawa engkau ke surga. Kalau itu keinginan hatimu,
Ikutilah doa yang saya akan katakan ini. Kalimat demi kalimat di dalam hatimu. Tidak ada orang yang tahu. Keluargamu tidak tahu. Yang tahu adalah Tuhan. Bahwa engkau membuka hatimu untuk percaya kepada Yesus. Ikuti doa ini di dalam hatimu. Doa untuk mau percaya kepada Yesus supaya dosamu diampuni dan diberikan hidup yang baru dan hidup kekal di surga. Doanya sebagai berikut. Tuhan Yesus, saya membuka pintu hati saya dan menerima Engkau menjadi juru selamat dan Tuhanku. Terima kasih karena Engkau mati di atas kayu salib untuk mengampuni semua dosaku. Kuasailah hatiku dan jadikanlah aku seperti orang yang Engkau kehendaki. Saat engkau berdoa dengan doa itu, Yesus ada di hatimu. Semua dosamu Tuhan sudah ampuni. Engkau diberikan hidup yang baru. Dan namamu terdaftar di dalam kerajaan surga. Saat engkau mengembuskan napas terakhir, Tuhan akan menjemput engkau dan membawa engkau ke surga. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Berkatilah kami, supaya sungguh hidup kami dapat bertumbuh, bersukacita di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan angkat satu pujian. Yesus kau kebenaran. Biarlah pujian ini juga menjadi komitmen kita